kita bisa saya cek dulu kehadiran kita semua. Apakah sudah hadir semua belum peserta kita? Yang pertama dari SMP Katolik Santo Fransiskus Xaverius Kema, apakah sudah hadir di ruang meeting ini? Ya, sudah terima hadir. Kasih. Terima kasih Ibu. Kemudian dari SMP Fransiskus de Sales Kokoleh, apakah sudah hadir? Fransiskus de Sales Kokoleh? Belum. SMP Katolik Santo Agustinus Tahuna, apakah sudah hadir? Sepertinya juga belum. Kemudian dari SMP Katolik BHK Woloan, apakah sudah hadir? BHK Woloan? Sepertinya juga belum. SMP Katolik Gonzaga Tomohon. SMP Katolik Gonzaga Tomohon. SMP Katolik Santa Maria Gorontalo, apakah sudah hadir? Sudah hadir. Terima Selamat kasih. Sore. Selamat sore. Kemudian SMP Katolik Santo John Paul II Guaan, apakah sudah hadir? Hadir. Terima kasih. Saya ulangi sekali lagi, ada 4 yang belum hadir berdasarkan yang tadi. Santo Fransiskus de Sales Kokoleh, apakah sudah hadir? SMP Katolik Santo Agustinus Tahuna. SMP Katolik BHK Woloan. SMP Katolik Gonzaga Tomohon. Baik, berarti sepertinya 4 SMP sekolah itu belum hadir. Maka sambil menunggu, kita tetap mulai dulu aja. Gimana Pak Guido? Oke? Siap Pak. Oke, siap. Oke, baik Pak Guido, terima kasih. Bruder, Ibu, dan Bapak, kami ucapkan selamat sore, selamat datang, selamat berjumpa kembali dalam kampus virtual Focus Group Discussion 2. Ini merupakan tahap pertama untuk FGD di FGD 2 ini. Dan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak semua. Dan kita akan awali FGD kita sore untuk waktu Indonesia Tengah pada sore ini dengan berdoa. Mohon kerelaan dari suster dengan nama akun Zoom-nya Komunitas DSY Gorontalo. Maaf, suster siapa? Monggo suster, dipersilahkan. Kami mohon kesediaannya memimpin doa. Mari. Terima kasih Pak Dani. Minta maaf belum sempat rename itu nama. Baik, suster, silakan. Ya, selamat sore untuk kita semua, Bruder, Bapak, Ibu Guru, kita semua yang berada di room ini. Mari kita awali kegiatan FGD 2 kita pada sore hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu untuk setiap kebaikan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Secara khusus untuk kami semua yang berada di forum ini, para narasumber yang dengan kesetiaan hadir bersama dengan kami, dan juga kami semua, para peserta, Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, Instruktur, kami panitia, kami semua yang akan mengikuti FGD pada sore hari ini. Berkatilah kami semua, berkatilah para narasumber, agar apa yang menjadi diskusi pembicaraan kami pada sore hari ini kiranya boleh bermakna bagi kami dalam dunia pendidikan, secara khusus untuk persekolahan di unit kami masing-masing. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih. Baik, terima kasih Suster yang telah rela bersedia memimpin doa. Baik, Suster, Bruder, Ibu, dan Bapak, sebagai wujud nasionalisme kita, mari kita menyanyikan dalam hati lagu Indonesia Raya. Kami mohon Bruder, Bapak, Ibu, Suster, semua untuk mengambil sikap tegak, duduk tegak. Kita nyanyikan dalam hati lagu Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Bruder, Suster, Ibu, dan Bapak. Untuk menambah semangat kita siang hari ini, mari kita open mic dan on cam. Kita akan yel-yel terlebih dahulu. Pak Guido udah semangat itu yel-yelnya. Masih ingat semua ya, Bruder, Suster, Ibu, Bapak, yel-yelnya? Yang pertama, luber tangan kanan, luber tangan kiri, luber ke depan, luber. Literasi unggul berkarakter. Yes, seperti itu ya. Kami akan play lagi. Mari kita petikan bersama-sama yel-yel kita. Silahkan open kamera dan juga open mic. Luber, literasi unggul berkarakter. Yes. Baik, sekali lagi ya. Kita coba sekali lagi. Yang semangat. Luber, literasi unggul berkarakter. Yes. Baik, terima kasih atas semangatnya yang luar biasa. Dan Suster, Bruder, Ibu, dan Bapak, saya lupa memperkenalkan diri, tetapi nama saya sudah tercantum di akun Zoom name-nya itu. Nama saya Dani, dan saat ini berkarya di Unit Karya SMP Pangudi Luhur Dominico Savio, Kota Semarang. Dan untuk selanjutnya, Bruder, Suster, Ibu, dan Bapak, kami mengingatkan Bruder, Suster, Ibu, Bapak semua untuk mengisi presensi pada FGD sesi yang kedua hari ini. Akan kami bagikan kembali di kolom chat. Kemudian untuk Bruder, Suster, dan Ibu, Bapak semua yang memerlukan virtual background akan kami kirim sekali lagi di kolom chat juga. Dan selanjutnya, untuk mempermudah kita saling bertegur sapa, supaya tidak seperti saya awal tadi ya, saya hanya taunya Suster karena dengan pakaiannya ternyata Suster Matilde Penny gitu ya. Untuk menghindari itu, karena kan kita walaupun sering bertemu, tapi kadang-kadang keterbatasan memori itu ya, jadi lupa namanya. Mari kita sesuaikan nama kita di akun Zoom ini.
Kita sesuaikan dengan nama panggilan kita atau nama lengkap boleh, dan diikuti oleh nama sekolah kita. Contoh ini Suster Matilde Penny, luar biasa, sudah sesuai yang kami harapkan, nama kemudian diikuti dengan SMP Katolik dan seterusnya, sehingga memudahkan kita saling bertegur sapa, begitu kira-kira. Dan di tengah-tengah kita pada siang sore hari ini telah hadir ketiga narasumber kita yang selalu luar biasa, yang selalu semangat, setiap hari 8 jam plus, ya, sesi 1, 2, selalu setiap hari ritmenya seperti itu, yang selalu setia mendampingi kita semua, Bruder Warto, Mas Hendy, Pak Heri, yang tanpa lelah-lelahnya akan mendampingi kembali kita pada sesi 2 FGD siang hari ini. Dan telah hadir pula moderator kita yang luar biasa, yang selalu membuat kagum saya paling tidak. Harapan saya mengagumkan bagi kita semua, karena saya terlalu terkagum-kagum dengan Pak Guido yang menurut saya cara berpikirnya dan juga penyampaiannya itu out of the box, ya, out of the box. Dan juga juragan pantun, ternyata beliau kalau orang Jawa bilang pulaan pantun gitu, nggak tahu dari mana, tapi koleksi pantunnya banyak sekali. Itu selalu menyiapkan yang menjadi semacam ice breaking bagi kita dan juga menambah semangat. Dengan senyumnya yang menurut Mbak Nike itu seperti orang India, senyumnya luar biasa. Dan beliau akan mendampingi kita pada sore hari ini. Dan beliau sejak pagi juga bersama dengan kami, maka beliau hari ini juga 8 jam plus akan bersama. Dan ini di sesi yang kedua kita akan 4 jam kurang lebih. Terjadwal jam 1 sampai dengan jam 6, tetapi karena kita mulai agak molor, maka bisa jam 6 plus, dipersilahkan, disesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Demikian, Bruder, Suster, Ibu, dan Bapak, dan selanjutnya waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Pak Guido Sigiro. Dipersilahkan. Terima kasih kepada Pak Dani atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memandu kegiatan kita pada hari ini dalam fokus group discussion. Kedua, untuk sesi 2 pada siang hari ini. Baik, yang pertama yang saya hormati Bruder Warto, Pak Hendy dan Pak Heri yang sudah hadir juga di dalam forum kita pada hari ini. Kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu serta suster yang sungguh luar biasa, mungkin selama ini sudah bekerja keras dalam menyelesaikan naskah akademik, dan saat ini kita mulai akan memasuki persiapan untuk menyelesaikan dokumen kurikulum atau naskah kurikulum. Maka selamat datang, selamat bergabung, terima kasih sudah hadir. Dan Bapak dan Ibu, suster, hari ini kita akan dihadapkan dengan materi yang baru, yang pastinya akan menjadikan kekuatan baru untuk kita, semangat baru, pelita yang baru untuk menyelesaikan naskah kurikulum kita dalam program organisasi penggerak konsorsium Ismoyo ini. Baik Bapak dan Ibu suster, sebelum memulai saya akan membacakan pantun. Buah nenas asam rasanya, mangga bergetah sedap harumnya. Bekerja keras lebih sebulan lamanya, hingga naskah tercipta, aduh senangnya. Ikan dijemur di panas terik, saat digoreng berbau harum. Ide sudah di naskah akademik, saatnya maju mencipta dokumen kurikulum. Nah, itu dia Bapak dan Ibu. Namun pasti kita bingung, maka pantunnya di sini gunung, di sana gunung. Mengalir air di sungai yang segar. Di sini bingung, di sana bingung. Maka marilah kita bertanya ke narasumber. Baik, begitu dia Bapak dan Ibu mengawali kita dalam FGD kali ini. Dan kita hari ini sudah dihadiri oleh narasumber kita yang sungguh luar biasa, yang pastinya lebih bersemangat dari kita dengan selalu standby dan selalu ada di depan kamera 8 jam setiap hari, mungkin lebih. Ini sungguh luar biasa. Semangat itu setidaknya tertular kepada kita, kita terinfluence atas semangat itu sehingga kita juga berkobar-kobar dan sampai berdarah-darah, sampai pendarahan. Nah, oleh karena itu kita akan memberikan kesempatan mengawali pertemuan kita hari ini. Kita memberikan kesempatan kepada narasumber kita untuk memberikan
kata pembuka. Namun sebelumnya saya juga mengucapkan selamat datang kepada Suster Metildis yang kemarin ikut ke Jakarta ya. Nah, selamat datang. Mungkin nanti akan membagikan pengalaman bagaimana di sana. Terima kasih, begitu. Pak Guido. Ya. Baik, untuk mengawali dari narasumber kami persilahkan diawali dari Bruder Warto. Kesempatan ini kami persilahkan kepada Bruder. Mari Bruder. Terima kasih Pak Guido, waktu yang diberikan untuk saya. Selamat siang teman-teman semuanya, Bapak, Ibu, Suster, Pastor di ruang virtual ini. Saya senang sekali berjumpa kembali dengan teman-teman yang juga senantiasa memancarkan semangat, kegembiraan, semangat energik yang selalu bisa kami rasakan walaupun kita mengalami perjumpaan dengan cara yang sangat terbatas melalui link Zoom ini. Tadi Pak Guido sudah menyampaikan bahwa perjalanan kita kalau dihitung dari hari ini ke belakang ternyata juga lumayan lama ya. Hampir 30 hari, lebih dari 20 hari. Dan kita seperti orang retret ya. Sekolah, berkarya di sekolah, tetapi yang diminta oleh panitia, oleh program ini adalah terkait dengan nilai-nilai, core values, terkait dengan keutamaan yang ada di sekitar kita. Itu kan agak sedikit aneh kalau mau jujur memperhatikan, mencermati program kita, kegiatan kita. Sementara kita tadi berjumpa, berhadapan dengan anak terkait dengan persekolahan yang identik dengan pengetahuan atau kognitif dan sekitar itu. Nah, tetapi memang model seperti ini yang dicoba dikenalkan, kita bangun bersama, mengelola sekolah berbasis nilai. Kita sebagai orang-orang yang paling dipercaya, orang-orang yang paling penting di sekolah kita masing-masing, karena kita punya SK, punya wewenang, punya kekuasaan. Lalu dengan itu, dengan wewenang dan posisi itu, kita menjadi orang-orang yang memiliki peran penting untuk menggoyang, untuk menggerakkan sekolah kita. Kemana sekolah kita akan kita dorong, kita gerakkan. Kemana sekolah kita akan kita goyang. Sebagai syarat utama agar kita itu bisa menggoyang sekolah kita adalah kita sadar diri, kita paham terkait dengan apa yang ada di sekitar kita dan bagaimana sebaiknya hal itu dilakukan. Nah, kita sudah hampir sebulan menggali core values yang ada di yayasan masing-masing, yang ada di sekolah, entah itu Santo Pelindung, kemudian yang ada di sekitar kita, budaya setempat, entah itu berupa pola pikir, kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di masyarakat sekitar, atau orang mengatakan kearifan lokal. Nah, semuanya itu ingin kita kumpulkan, ingin kita sadari sebagai sebuah hal baik yang pantas untuk kita tularkan kepada anak-anak sehingga mereka sesuai dengan konteks kita masing-masing. Orang Manado ya tidak perlu kehilangan jati dirinya sebagai orang Manado. Bagaimana nenek moyang orang Manado juga mempunyai kearifan-kearifan yang mampu mengantarkan masyarakat Manado menjadi orang baik. Itu yang harus kita sadari, ya, yang akan kita bangun. Kalau ini Pak Guido jadi orang Batak, yo, biarlah Pak Guido jadi orang Batak, ya, dengan segala macam budaya dan nilainya. Saya orang Jawa, ya biar saya jadi orang Jawa, bahagia bagi orang Jawa dengan segala macam kearifannya. Pak Dhani ini orang Dayak ini, Kalimantan Barat sana, bekerja di Semarang, ya toh? Lahir dari pedalaman Kalimantan, waktu kecil listrik juga belum ada, ya toh? Sekarang jadi guru di Semarang, nyatanya juga eksis ya sebagai orang Dayak.
di Semarang, kota besar, muridnya Pak Dhani itu 1.000 lebih satu sekolah, SMP, paralelnya sampai 11 kota sekolah favorit di kota Semarang dan mungkin di Provinsi Jawa Tengah. Juga eksis Pak Dhani, ya toh, tidak harus dididik dengan cara-cara budaya lain, kita punya budaya yang bagus, yang itu yang akan kita bangun. Nah, persoalannya kan selama ini kita tidak menyadari itu, kita malah bahkan mencari-cari hal-hal baik yang jauh nan jauh di sana, seolah-olah itu kita tarik ke sini menjadi jaminan untuk jadi orang baik. Kita punya hal baik. Yang penting kita sebagai warga negara mendidik anak-anak dengan segala macam karisma budaya setempat, nilai-nilai inti dari sekolah masing-masing itu dibingkai dengan kebinekaan. Kita sebagai bangsa, sebagai orang Indonesia, cinta tanah air, cinta bahasa, dan seterusnya. Bingkainya kebinekaan. Ya, kita tidak harus sama, tapi sekali lagi bingkainya adalah kebinekaan, baik kebinekaan nasional maupun global. Itu saya kira yang harus kita pegang. Yang kedua, kami dari Pangudulur mengucapkan terima kasih karena peran aktif dari pastor, suster, Bapak Ibu semua di forum ini di dalam menggali nilai-nilai core value jadikan sebagai pendidikan karakter untuk anak-anak. Saya kurang tahu kenapa Panguduluhur pada 2 minggu yang lalu diundang ke Jakarta untuk men-sharingkan, untuk menceritakan bentuk intervensi yang dikerjakan di dalam program POP ini kepada sekolah-sekolah yang dijadikan sampel AKM oleh Dirjen GTK. Lalu kan sekolah-sekolah itu kan diundang ke Jakarta. Salah satunya Suster Maltidis ya, nanti cerita ya Suster ya. Nah, Pak Adi itu mewakili Yayasan Panguduluhur diminta untuk pidato menyampaikan terkait program organisasi penggerak konsorsium kita ini. Ya, saya kan boleh menerjemahkan bahwa apa yang kita buat ini dipandang baik oleh pemerintah. Kan boleh saya menginterpretasikan seperti itu. Nyatanya kita diundang dari 159 ormas, yang diundang 20, salah satunya adalah Panguduluhur. Nah, kita dengarkan gimana Pak Adi atau apa yang kita buat diminta disaringkan, diceritakan di Kementerian Dirjen GTK itu, apa yang disampaikan. Yuk kita dengarkan, nanti Suster Maltidis menambah ceritanya setelah mendengarkan pidato ini. Silakan Pak Dhani, diputar videonya. Mohon izin Pak, dari dasar saya di atas. Silakan Pak, silakan. Karena saya pendek, maaf Bapak. Yang kami hormati Bapak Heri Yasar sebagai subkoordinator, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang luar biasa hari ini hadir. Selamat sore. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam pendidikan, salam sehat untuk kita semua. Izin membacakan apa yang sudah saya tulis barusan tadi selama 4 menit 49 detik. Perkenalkan, saya Adi dari Panguduluhur. Saya mewakili Bruder Martin dan Doko MSC sebenarnya saya tidak pantas berdiri di sini karena saya hanya tukang pel di sana. Tetapi saya memberanikan diri. Panguduluhur sebenarnya sudah secara yuridis 67 tahun, tetapi sudah berkarya selama 101 tahun ini. Jadi sebelum Indonesia merdeka sudah mulai, karena 1920 para Bruder MIC sudah datang ke Indonesia untuk berkarya mendirikan sekolah-sekolah. POP Yayasan Panguduluhur Konsorsium Ismoyo, karena Yayasan Panguduluhur itu menggandeng 15 yayasan sebagai konsorsium dan boleh.
Jadi kami konsorsium Ismoyo. Nanti dicari saja Ismoyo artinya apa. POP YPL konsorsium Ismoyo berangkat dari merefleksikan rasa kerasuhan pendidikan yang telah diwariskan oleh para misionaris awal, mulai dari CSA, SPD, MSC, OFM, Jesuit, FIC, dan lain-lain, yang telah lebih dari 1 abad di Indonesia sejak sebelum Indonesia merdeka. Maka perjumpaan kami adalah kami membahasakan core et core locutum est, perjumpaan dari hati ke hati. Sama halnya saya hari ini bahagia Ibu Bapak semua, karena perjumpaan hari ini bagi saya bukan ajang berkompetisi, tetapi saya merasa saling mengisi, saling menguatkan, saling berbagi, saling memberi hadiah. Saya merasa begitu, karena apa yang kami rasakan, kami berangkat dari konvensional. Kalau mau belajar yang teknologi, berarti pada Bapak yang di depan itu soal dari Telkom, lalu dari HPX tadi juga luar biasa. Dari yang tadi dibicarakan di awal, kami merasa ini adalah sumbangan besar bagi kami semua. Yang kedua, para misionaris awal ini telah berhasil membuktikan mendidik para cendekiawan, rohaniwan, ilmuwan, negarawan, bahkan pahlawan. Karena sekolah-sekolah Pangudi Luhur melahirkan beberapa pahlawan, Yusuf Darso, Sugio Pranoto, J. Kasimo, E. Simanjuta, dan beberapa lulusan Pangudi Luhur. Yang ketiga, apa yang mereka lakukan? Mereka mendidik melalui pendekatan sikap berbasis nilai-nilai, spiritualitas, keutamaan, keteladanan, dan kebudayaan lokal, lokalitas atau local wisdom. Karena kami juga tidak ingin apa yang didemukan Mas Menteri sebagai kebinekaan global jatuh pada globalitas yang liar, di mana yang kuat saja yang menang, tetapi bagaimana kita saling menguatkan yang lemah dan kita menang bersama-sama. Salah satu faktanya adalah 5 misionaris Belanda 1920 telah datang ke Indonesia dari Belanda, naik kapal Willis dari Rotterdam menuju Batavia, yang waktu itu pemerintahnya adalah Hindia Belanda, ibu kota Hindia Belanda. Dalam beberapa hari, hitungan hari, mereka yang datang dari Belanda sudah harus bisa mengajar dalam bahasa daerah setempat, yaitu bahasa Jawa. Nah, roh mendidik ini tidak hilang hingga saat ini, karena dari sanalah berkembang sekolah-sekolah swasta Katolik di seluruh pelosok Nusantara. Maka misi POP YPL konsorsium Ismoyo jenjang SMP, karena kami ada 2 proposal, SD dan SMP, dan dua-duanya gajah. Misi kami adalah refleksi perjumpaan untuk transformasi pendidikan berbasis kebudayaan dan nilai-nilai spiritualitas. Program yang kami usung memakai program yang dari kementerian, peningkatan mutu kualitas tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Model program kami memakai Luber, literasi unggul berkarakter. Dengan model program Luber ini, POP YPL konsorsium Ismoyo dengan 15 yayasan mengajak pendidik dan tenaga kependidikan untuk menjadi teladan seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa sebelum Tut Uri Handayani harus ada Ingarso Sungtumodo di depan memberi teladan, dan Ing Madya Mangkarso di tengah memberi dorongan. Dari sinilah kami dengan semangat merdeka belajar hendak mengembangkan atau mendesain kurikulum untuk menciptakan kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan, tidak hanya KTSP tetapi KUTSP. Data sekolah sasaran intervensi POP YPL konsorsium Ismoyo tersebar dalam 10 provinsi, 47 kota kabupaten di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nias, dan Kepulauan Riau. Semua dilakukan secara daring kecuali yang di Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu,
kami lakukan secara luring. Ada 3 kegiatan pokok: persiapan, implementasi, dan monitoring evaluasi. Di persiapan ada 5 sub kegiatan, di implementasi ada 9 sub kegiatan, di monet ada 2, monitoring programasi dan evaluasi programasi sampai LPG. Kalau tadi Yayasan Kelip merasa sendiri, saya temani intervensi kami tipe 6 sama. Nah, fokus POP Yayasan Pauduluhur Konsorsium Ismoyo tahap 1 2021 adalah pengurus yayasan. Jadi kami menggarap para pengurus yayasan dari 15 yayasan anggota konsorsium, kepala sekolah sebanyak 144, wakasek kurikulum sebanyak 144 juga, guru inti dan guru dalam in-house training dan kuliah umum sampai tanggal 20 Desember kelak sebanyak 2033 guru, dan kami dibantu oleh fasilitator yang hari ini juga beberapa hadir di sini. Kemudian kami berhendak menciptakan ekosistem sekolah yang unggul, karena bagi kami literasi numerasi karakter adalah efek karambol dari ekosistem sekolah yang unggul berbasis kebudayaan, nilai-nilai, dan keutamaan. Jadi memang kami kesannya konvensional, tetapi kami bersyukur ada banyak yayasan di sini, ormas-ormas di sini yang menggunakan teknologi literasi digital dan sebagainya. Kami justru belajar, silakan anak-anak didik kami nanti belajar dari Telkom, dari Apex, dari Kerlip, dari mana-mana. Saya berharap sih masing-masing dari ormas sudah memiliki link YouTube di mana kami bisa belajar. Sehingga tadi yang dari Telkom, Bapak siapa, maaf Pak Yanu mengatakan kalau ini di-blended betapa luar biasanya Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa. Maka di akhir kami berharap dari POP Konsorsium Ismoyo akan melahirkan, dari Konsorsium Ismoyo saja akan melahirkan kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan sebanyak 144 sekolah. Dan di tahap kedua nanti di 2022 dengan proyek based learning, based teaching, dan based living berdasarkan core values, budaya sekolah, kearifan lokal, dan profil pelajar Pancasila. Dengan model program UGR ini kami siap menyongsong generasi Indonesia emas di 2045. Demikian, terima kasih. Apa terus fungsinya itu? Semua kegiatan kami dari 30 September sampai hari ini yang masih berlangsung semua terrecord di sini supaya Bapak Asar, Heri Asar dan teman-teman bisa memonitor kegiatan yang kami lakukan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat sore. Demikian Pastor, Bapak Ibu semuanya, kita mendapat kehormatan konsorsium kita diundang ke Jakarta untuk membagikan bentuk kegiatan intervensi yang dilakukan di konsorsium ini kepada sekolah-sekolah. Tiba-tiba mute. Ya, ke mute, Brother. Mendeklarasikan terkait dengan gerakan program POP yang kita lakukan ini. Gerakannya adalah konstruksi keteladanan. Berarti kita, Bapak Ibu Guru, harus memulai mengelola sekolah kita dengan semangat keteladanan terlebih dahulu. Yang kedua, keunggulan, karena kurikulum kita nanti tambah satu kata, kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan. Nah, unggulnya di mana masing-masing sekolah tentu berbeda. Nah, inilah yang akan kita cari bentuknya agar kita, kehadiran sekolah kita sungguh-sungguh bisa menjawab kebutuhan anak-anak. Yang ketiga, kegiatan kita ini kan kegiatan negara, kegiatan Kementerian Pendidikan yang diselenggarakan oleh GTK, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Kita yang melaksanakan. Nah, karena ini program kementerian,
kita yang melaksanakan, dan proposal yang dulu diajukan oleh Yayasan Pangudulur ke pemerintah itu disetujui, ya isinya ya ini yang kita lakukan ini. Maka nanti kalau Bapak Ibu berurusan dengan KTSP ke Dinas Pendidikan, nah Bapak Ibu harus percaya diri bahwa KTSP yang kita bangun, kurikulum yang kita susun itu kurikulum yang memang hasil dari program organisasi penggerak yang memang secara fakta hukum itu kegiatan pemerintah. Tinggal nanti kita kalau terkait hal itu, bagaimana kita bisa menjelaskan hasil yang kita peroleh ini kepada Dinas Pendidikan, kalau itu nanti terkait dengan KTSP. Demikian pengantar saya yang panjang lebar. Terima kasih atas semangat yang tidak pernah padam, yang pastor, Bapak Ibu, suster semuanya gelurakan di sekolah masing-masing. Sebelum suster mau menambah sharingnya, saya kembalikan kepada Pak Guido. Terima kasih. Terima kasih Bruder atas semangat di awal yang diberikan kepada kita seluruhnya. Sungguh luar biasa dan sangat berbangga kita Bapak dan Ibu dan juga pastor, suster, kita berbangga berada di program organisasi penggerak konsorsium Ismoyo ini. Karena sungguh luar biasa ya kehadiran kita ini bagaimana di hadapan kementerian, sungguh luar biasa dan kita yakin dengan luber kita akan bisa memberikan yang terbaik. Begitu saya rasa. Baik, untuk selanjutnya kesempatan ini mungkin saya serahkan dulu kepada Pak Hendy untuk menyampaikan nanti mungkin setelah Pak Hendy, Pak Heri, kemudian nanti akan sharing pengalaman dari Suster Mathildis. Begitu mungkin. Maka kepada Pak Hendy, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Guido. Selamat siang Pastor, Bapak Ibu, Suster. Kita semua bisa bersyukur atas galian-galian yang luar biasa dari nilai-nilai dan keutamaan-keutamaan yang 20 hari kita gali, kita dalami bersama-sama untuk menegaskan jati diri alma mater kita. Selama ini yang kita jujur ketika membuat kurikulum dan mendesain pembelajaran, seolah-olah kurikulum dan pembelajaran kita kosmetik demi menyelamatkan citra sekolah. Dengan adanya program organisasi penggerak, naskah akademik yang kita buat, kita akan menegaskan langkah kita. Mau dibawa kemana sekolah kita, karena kita telah membuat sumur, menggali mata air terdalam dari tanah kita. Dan isinya itu luar biasa, yakni harta karun tentang nilai dan keutamaan-keutamaan. Kita saat ini berbangga dan siang hari ini kita akan berpesta, menularkan, memaparkan praktek-praktek ya, apa yang sudah Bapak Ibu, Suster, Frater, Pastor temukan dalam penggalian selama 20 hari ini dan nanti akan mau diapakan. Mau diapakan nanti kita akan pelajari bersama sebagai kado Natal dari Pak Heri. Itu saja, Prof. Untuk waktunya, terima kasih banyak untuk membuka acara ini. Terima kasih Pak Hendy atas penguatan di awal ini dan sungguh berbangga Bapak dan Ibu kita bisa menggali suatu harta yang sungguh berharga di tengah-tengah tempat tinggal kita. Kita mau mengintegrasikannya ke dalam dokumen kurikulum kita. Baik, untuk selanjutnya kesempatan berikutnya kami persilahkan kepada Bapak Heri untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Mari Pak, monggo. Sudah saja Prof, ya, cukup langsung saja kita main. Cukup ya. Dengan senyum ya. Baik, Suster. Baik, nah, kesempatan berikutnya kepada Suster untuk bisa berbagi pengalaman apa yang didapatkan selama di Jakarta, begitu sehingga kita kedapatan ataupun dapat kedapatan bagian suasana dan ya kesan yang didapatkan selama di Jakarta. Mari Suster
waktu dan kesempatan ini. Dipersilahkan, mari, Sister. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya bagi saya untuk boleh men-sharingkan pengalaman beberapa waktu lalu dalam mengikuti kegiatan di Jakarta. Bruder Warto, Pak Heri, dan Pak Hendi, juga kita semua yang ada di room ini. Untuk di room ini sebenarnya ada 2 sekolah, itu ada Ibu Syandar yang juga dari Woloan, yang kita sama-sama ikut kegiatan ini, sekolah intervensi. Yang pertama ya, menjadi satu kebanggaan bahwa dari semua sekolah yang masuk dalam organisasi penggerak, bahwa kami boleh dipilih. Ini tentunya dipilih secara acak, ya kami boleh berbangga bahwa boleh menjadi satu sekolah yang boleh diikut sertakan menjadi sekolah intervensi dalam organisasi penggerak ini. Nah, sebenarnya sekolah intervensi ini awalnya itu ketika pelaksanaan AKM kita dihubungi, kami masih bingung karena waktu itu kita belum mulai dengan organisasi penggerak ini sebelum 1-2 minggu sebelum kita mulai, sehingga masih kabur kemana arahnya. Nah, ketika sudah mulai dengan kegiatan organisasi penggerak kita yang dengan kegiatan kita mulai dari diklat sampai dengan FGD sampai pada tahap ini menjadi jelas bagi kami bahwa kemana arah dan tujuan atau hasil nanti dari kegiatan dari organisasi sekolah organisasi penggerak ini. Nah, ketika di Jakarta itu seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa 20 ormas yang juga diundang untuk memaparkan apa-apa saja yang telah dilakukan, dan bagi saya secara pribadi bahwa kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang tentunya dari bulan September sampai sekarang. Jadi program-program yang kita jalankan itu bagi saya semakin jelas kemana arahnya. Nah, tujuan dari sekolah intervensi ini ya bahwa sampai 3 tahun ke depan sekolah kami akan dilihat ya tentunya ini tahun kelas 7, kemudian tahun berikutnya nanti ketika mereka melaksanakan AKM pada tingkat kelas 8, kemudian nantinya pada tingkat kelas 9. Nah, ini yang menjadi juga PR ya tentunya semakin menjadi PR bagi kami bagaimana setelah mengikuti organisasi penggerak ini tentunya dengan kita melihat kekuatan-kekuatan dari program Luber ini, kekuatan-kekuatan sekolah yang telah dimiliki setelah beberapa bulan berefleksi dari nilai budaya, nilai sekolah maupun keutamaan-keutamaan dari Santo-Santa pelindung sekolah, bagaimana mendesain pembelajaran dan juga semua proses yang ada di sekolah sehingga apa yang diharapkan dari program organisasi penggerak ini ya tujuan akhirnya yaitu pelajar Pancasilais yaitu bisa terwujudkan. Jadi bagi kami ini menjadi tanggung jawab yang ya mari bersama-sama kita jalankan ya. Kita sudah mulai dengan langkah-langkah yang diikuti pada bulan September sampai sekarang dan tentunya ini akan berkelanjutan. Itu saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Kembalikan kepada Pak Guido. Terima kasih banyak. Terima kasih, Suster. Nanti untuk kesempatan pertama nanti diharapkan dari SMP Katolik Santa Maria Gorontalo untuk presentasi di awal ya, Suster. Nah, dan kami mengucapkan juga selamat datang juga kepada Ibu Jendark yang juga ikut berangkat ke
ke Jakarta, saya juga tidak tahu ternyata di kelompok kita ini ada 2 sekolah. Tapi, nah untuk saat ini saya minta kesempatan Ibu untuk menyampaikan mungkin sepatah 2 patah kata yang singkat saja kesan selama mengikuti di sana begitu. Bagaimanakah keadaan POP kita ini di sana begitu? Saya dengar berita sangat membanggakan. Bagaimana kira-kira Ibu Jendak? Mari Bu, silakan diaktifkan mic-nya Bu. Boleh diaktifkan mic-nya Bu? Iya. Iya. Ya. Baik, terima kasih Bapak untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat sore untuk kita semua. Terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan di Jakarta dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 20, itu kesan saya yang pertama yaitu saya bangga. Karena di antara 304 sekolah yang ada di seluruh Indonesia, sekolah kami juga termasuk di dalam kegiatan program organisasi penggerak. Nah, seperti yang disampaikan oleh Suster, Kepala Sekolah SMP Santa Maria Gorontalo, semakin jelas apa yang menjadi kekhawatiran saya selama ini ya Pak. Karena bagaimanapun juga sekolah kami yang satu-satunya di Kota Tomohon ini yang melaksanakan evaluasi dampak untuk kelas 7 SMP yang nanti ditunjuk pelaksanaannya saat hari H, yaitu tanggal 4 dan tanggal 5 Oktober yang lalu. Semakin jelas bahwa kegiatan ini ternyata dilaksanakan untuk 3 tahun ke depan. Nah, kami hadir di Jakarta setelah mendengarkan pemaparan oleh para narasumber bahwa sekolah kami ini menjadi intervensi dari Ormas, yang dalam hal ini Yayasan Pangudi Luhur. Satu kebanggaan juga bahwa dari semua Ormas yang ada pada waktu itu, Ormas Yayasan Pangudi Luhur ini adalah yayasan yang cukup besar, di mana mengintervensi 144 sekolah, yang dalam istilah yaitu gajah. Nah, sekolah saya yang ada di bawah intervensi Yayasan Pangudi Luhur, kemudian Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado, itulah yang menjadi kebanggaan, di mana arah dan kemana kemudian tujuan pelaksanaan program organisasi penggerak ini semakin nyata dan jelas ketika kami mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di Jakarta oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Seperti itu, Pak. Baik, Ibu Jendak. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sungguh bangga kita, Ya. sungguh bangga kita berada di POP Innsmoyo ini di bawah pendampingan dari Yayasan Pangudi Luhur. Maka ini menambah spirit kita, semangat kita untuk berusaha menjadi yang terbaik, memberikan yang terbaik untuk didik kita dan untuk bangsa dan negara. Baik, terima kasih Ibu. Baik, demikianlah Bapak dan Ibu, Pastor, Suster, Bruder, demikianlah kata pembukaan dari narasumber, begitu juga kesan yang disampaikan oleh Suster Metildis dan juga dari Ibu Jendak. Maka saat ini tibalah waktunya kita untuk presentase hasil pekerjaan kita, yaitu naskah akademik yang telah kita selesaikan. Maka kami sampaikan sudah saya urutkan di chat siapa yang akan memulai. Maka akan yang memulai pertama adalah SMP Katolik Santa Maria Gorontalo. Nanti akan mengikut kepada, ini saya balikkan dari yang biasa kita tampil supaya kita agak bertukar berotasi sedikit. Kemudian kami beritahukan untuk waktu supaya kita bisa mengefisiensi waktu selama pertemuan hari ini, karena nanti di akhir akan banyak yang akan mau disampaikan oleh narasumber kita dan akan ada hal-hal yang tertentu dibagikan kepada kita
dan ini membutuhkan waktu yang cukup panjang, maka mohon kita supaya bisa mengefisiensi waktu dalam presentasi hari ini. Untuk naskah yang sudah kita kerjakan agar dapat juga dilihat dan dievaluasi oleh narasumber kita, dapat dikirimkan lewat chat, begitu. Dapat dikirimkan lewat chat, begitu, sehingga narasumber kita dapat melihat dan mengevaluasi apa yang sudah kita kerjakan. Dengan demikian pertemuan kita sepanjang hari ini akan dapat berjalan dengan baik. Baik, demikianlah Bapak dan Ibu sebagai arahan kegiatan kita pada hari ini. Maka untuk presentasi pertama kami persilahkan kepada SMP Katolik Santa Maria Gorontalo untuk menyampaikan ataupun memaparkan naskah akademik yang sudah dikerjakan. Untuk kesempatan ini, waktu dan kesempatan kami silakan. Mari Suster ataupun Pak Muhni. Ya. Terima kasih Pak Guido yang atas kesempatan bagi kami SMP Katolik Santa Maria Gorontalo. Yang terkasih Bruder, Pak Heri, Pak Hendi, ketiga narasumber yang dengan kesetiaannya luar biasa yang masih menemani kami sampai pada saat ini. Saya akan menyampaikan ya secara garis besar saja apa yang sudah kami buat dari FGD 1. Nanti bisa nanti akan saya sampaikan dan bisa beri masukan untuk kami. Untuk naskah akademik kami seperti yang sudah di-share. Seperti demikian untuk bab 1 berisi pendahuluan itu mengenai latar belakang, sejarah sekolah, kemudian landasan dan analisis SWOT. Latar belakang sekolah kami seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa kami berada di Kota Gorontalo, provinsi satu-satunya sekolah Katolik yang berada di Kota Gorontalo yang terkenal dengan sebutan daerahnya yaitu Serambi Madinah, berada di antara hampir 100% agama Muslim. Itu juga yang melatar belakangi keadaan sekolah kami, yaitu tenaga pendidik, ya hampir sebagian besar dari agama Muslim, lalu juga siswa-siswi yang ada, yaitu dari berbagai agama. Ada Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Muslim. Kemudian sejarah sekolah, kami sudah 52 tahun, 58. Itu sekolah SMP Katolik Santa Maria berdiri, yang dengan awalnya nama SMP RK Siti Fatimah, yang kemudian mengalami perubahan nama menjadi SMP Katolik Santa Maria. Dalam perjalanan waktunya sampai dengan sekarang, keadaan sekolah kami dengan tenaga 11, siswa 128 siswa. Kemudian untuk kekuatan yang ada di sekolah kami, nah ini kami mencoba memasukkan analisis SWOT yang ada, yaitu sekolah kami berada di tengah kota yang lokasinya aman, kondusif, lalu memungkinkan terjadinya proses belajar mengajar proses belajar mengajar yang menyenangkan. Kemudian gurunya tadi sudah yang saya sampaikan, kualifikasi pendidikan 90% S1. Memiliki kelengkapan fasilitas belajar, lalu memiliki siswa yang punya motivasi belajar yang tinggi dan mampu bersaing di bidang akademik dan non-akademik. Kelemahan, tupoksi belum maksimal, lalu partisipasi komite juga belum maksimal,
dan 20% peserta didik dengan pendapatan orang tua di bawah standar ekonomi. Peluang yang ada itu kami mendapat perhatian dari pemerintah daerah dan yayasan. Itu sangat cukup memadai. Nah, ini walaupun satu-satunya, tetapi pemerintah daerah sangat memberi perhatian untuk kami. Ada sekitar 5 tenaga PNS yang dibantukan di sekolah ini. Juga dukungan orang tua dan latar belakang keluarga siswa yang terdidik. Nah, itu yang membuat motivasi belajar dari para peserta didik kami baik. Kemudian ancaman lingkungannya di dekat sungai. Jadi di belakang SMP 5 itu kami berhadapan dengan SMP Negeri 5, belakangnya itu ada sungai dan juga kadang rawan banjir. Lalu sekolah dekat dengan pusat keramaian seperti yang saya sampaikan tadi di tengah kota. Kemudian di bab 2 itu ada nilai-nilai nilai-nilai keutamaan sekolah dari Yayasan Solidaritas, Karitas, dan Subsidiaritas. Itu kami coba untuk melihatnya dalam Renstra Keuskupan, Renstra Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado 2019 sampai 2023. Itu seperti yang sudah kami sampaikan sebelum-sebelumnya. Lalu Karitas di situ ada juga itu mengenai Allah adalah kasih. Kami melihat bahwa di mana cinta kasih Allah itu hadir. Jadi kami melihat bahwa sekolah SMP Katolik Santa Maria hadir, ada, dan menghadirkan kasih. Tentunya di dalamnya itu semua tenaga pendidik, para peserta didik, maupun proses belajar mengajarnya. Kemudian nilai subsidiaritas, itu kepercayaan, penghormatan, dan tanggung jawab yang diberikan kepada setiap unit. Nah, ini kami melihat bagaimana subsidiaritas dari yang memiliki kemampuan kepada yang lemah, kemudian yang punya lebih, dan juga kepada yang berkekurangan. Itu 3 nilai dari Yayasan Keuskupan Manado. Kemudian nilai keutamaan dari Santa Maria pelindung sekolah kami itu Santa Maria Siti Fatimah. Itu nilai cinta kasih. Ini sama dengan Karitas. Itu dari penampakan Bunda Maria, bahwa penampakan Bunda Maria di Fatimah kepada ketiga anak, yaitu misi pertobatan sampai pada pembaharuan. Bagaimana Maria melihat Maria seorang ibu dari Tuhan Yesus, kemudian karena kasihnya yang begitu besar kepada dunia, melihat dunia yang dalam penuh dosa, kemudian Maria menampakkan diri kepada ketiga anak, melalui ketiga anak itu menjadi perantara untuk menyampaikan misi pertobatan, yaitu dengan penampakannya. Disitulah data kami melihat cinta kasih Maria sebagai seorang ibu kepada gerejanya. Kemudian ketaatan, di sini kami melihat ketaatan Maria ketika peristiwa Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Di situ, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, di sini Maria yang menerima tugas dari Allah, itu lewat perantaraan melaluinya, yaitu untuk menjadi ibu dari Tuhan Yesus. Tidak ada kata penolakan. Jadi ini ketaatan dari Bunda Maria. Kemudian kesetiaannya, yaitu ketika ia mengikuti
Yesus dari penderitaannya sampai pada wafatnya di Gunung Kalvari, di puncak Golgota. Itu lalu nilai kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini juga dari Maria sendiri. Kami melihat bahwa ketika peristiwa Bunda Maria dan Yusuf mencari Yesus, kemudian menemukannya dalam bait Allah. Nah, di situ kebijaksanaan Maria terlihat dalam itu di situ pada Lukas Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Di situ pada pasal ayat yang ke-52, Maria menyimpan semua perkaranya dalam hati. Tapi ini juga kebijaksanaan dilihat dalam Renstra Yayasan Pendidikan Manado. Itu 3-4 nilai keutamaan dari Santa Perawan Maria. Kemudian tokoh pendidikan yang kami ambil yaitu salah satu tokoh pendidikan nasional Gorontalo, yaitu HB Jasin, yang dikenal dengan sebagai perawat sastra Indonesia. Ini karya-karya literasinya yang diabadikan menjadi warisan dan kekayaan. Nah, ini menjadi contoh ideal bagi kami, bagaimana nanti kami merancang pembelajaran seperti apa sehingga bisa masuk dalam nilai literasinya itu bisa menjiwai di dalam sekolah kami. Kemudian tokoh Nani Wartabone, yaitu pahlawan nasional yang ada di Gorontalo. Nah, ini kontribusinya bagi pejuang kemerdekaan Indonesia di Gorontalo. Ini yang menanamkan nilai-nilai kebangsaan melalui organisasi petani yang dibuat. Nah, ini kemudian peran TPSI menggerakkan seluruh masyarakat Gorontalo untuk kemudian dengan semangat huyulah mengusir penjajah dari tanah Gorontalo, yaitu semangat gotong royong. Kemudian nilai-nilai budaya yang kami ambil, sistem religi, Tumbilo Tohe, yang sudah pernah dijelaskan juga, ini tradisi dari umat Islam di Gorontalo. Nilai-nilai ini dapat sejalan dengan nilai-nilai pendidikan yang ada di SMP Santa Maria Gorontalo. Kemudian Tumbilo Tohe dengan bagian-bagiannya, nah itu sudah pernah dijelaskan. Kemudian yang kedua tuh organisasi sosial Huyula yang ada di Gorontalo, itu tradisi gotong royong. Ini tradisi Huyula ini dengan berbagai jenis kegiatannya, ada ambu, hileia, tiayo, ada beberapa. Lalu yang berikut bahasa atau tujai. Tujai ini sastra lisan Gorontalo berbentuk puisi dan puisi lisan yang digunakan sebagai pelengkap prosesi upacara adat, termasuk prosesi adat penyambutan tamu, itu sebagai satu khas budaya daerah. Itu nilai budaya yang kami ambil 3. Kemudian profil pelajar Pancasila. Ini bertolak dari Renstra juga, Renstra Yayasan Beriman dan Bertakwa, Berkebinekaan Global, Gotong Royong, Mandiri, Bernalar Kritis, Kreatif, dan kreatif. Kemudian nilai-nilai keutamaan sekolah. Dari nilai inti yayasan, 3 nilai inti yayasan, kemudian keutamaan dari Santa Maria, nilai pelindung sekolah, nilai budaya, dan profil pelajar Pancasila, maka kami mengambil nilai inti sekolah itu lestari. Itu dari kepanjangannya literasi, empati, solidarity, toleransi, achievement, religius, dan integrity. Ini kami mengambil ini dari hasil refleksi-refleksi kami dan juga
refleksi dan pendalaman sebelum-sebelumnya, nilai-nilai ini sudah ada, yang akan sudah pernah ada di sekolah dan akan dihidupi kembali di sekolah. Itu penjelasannya, nanti bisa di ini. Kemudian visi dan misi sekolah, visi SMP Katolik Santa Maria untuk Keuskupan Manado itu semua memiliki visi yang satu, yaitu membentuk peserta didik menjadi manusia seutuhnya seperti Kristus, beriman, unggul, bijaksana, dan Pancasilais berdasarkan semangat Santa Maria. Itu visi. Kemudian misi, mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Yang kedua, mewujudkan peserta didik yang kompeten dalam bidang akademik maupun non-akademik. Yang ketiga, mewujudkan solidaritas, karitas, subsidiaritas, empati dan toleransi di dalam komunitas sekolah dalam wujud cinta kasih. Yang keempat, membangun pendidikan yang unggul, disiplin, berkarakter, dan berkualitas. Dan yang kelima, mewujudkan tenaga pendidik dan kependidikan yang kreatif, inovatif, dan berkualitas. Itu naskah akademik yang kami buat dari SMP Katolik Santa Maria sampai pada tahap sekian. Jadi mohon masukan dari para narasumber dan juga Pak Guido, Bapak Ibu yang ada di room ini untuk kami SMP Katolik Santa Maria dengan naskah akademik yang ada. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Guido. Baik, terima kasih Suster Metildis dan juga Pak Muhni Tasni atas. Kalau boleh dikirim via chat, Suster, Bapak Ibu. Luar Baik, biasa. Pak Hendi, nanti Inspirasi kami juga. Mantap. Baik.